Shalom bagi saudara sekalian, marilah kita mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk menyambut firman Tuhan. Kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Saudara terkasih, firman Tuhan sebagai bahan khotbah di minggu ke-13 setelah minggu Trinitatis pada tanggal 29 Agustus tahun 2021 diambil dari Evangelium Markus pasal yang ke-7 ayat 17 hingga ayat yang ke-23. Demikian firman Tuhan. Sesudah ia masuk ke sebuah rumah untuk menyingkir dari orang banyak, murid-muridnya bertanya kepadanya tentang arti perumpamaan itu. Maka jawabnya, "Apakah kamu juga tidak dapat memahaminya? Tidak tahukah kamu bahwa segala sesuatu dari luar yang masuk ke dalam seseorang tidak dapat menajiskannya, karena bukan masuk ke dalam hati, tetapi ke dalam perutnya, lalu dibuang di jamban? Dengan demikian ia menyatakan semua makanan halal." Katanya lagi, "Apa yang keluar dari seseorang, itulah yang menajiskannya. Sebab dari dalam, dari hati orang, timbul segala pikiran jahat, percabulan, pencurian, pembunuhan, perzinahan, keserakahan, kejahatan, kelicikan, hawa nafsu, iri hati, hujat, kesombongan, kebebalan. Semua hal-hal jahat ini timbul dari dalam dan menajiskan orang." Demikian pembacaan firman Tuhan sebagai bahan khotbah di minggu tanggal 29 Agustus tahun 2021. Di bawah terang tema, Tuhan mengetahui isi hatimu. Saudara terkasih, hati adalah salah satu organ yang sangat penting dalam tubuh kita, yang memiliki peranan untuk membuang segala racun dalam tubuh ini. Ungkapan kata hati disebutkan hampir sebanyak 300 kali dalam Alkitab. Dalam bahasa Ibrani, hati disebut dengan istilah lev, sedangkan dalam bahasa Yunani disebut dengan istilah kardia. Adapun makna kata lev maupun kardia memberikan pengertian akan segala yang berkaitan dengan intelektual dan perasaan manusia yang sesungguhnya berasal dari hati. Oleh karena itu, hati menjadi sesuatu yang sangat penting, menjadi pusat kehidupan manusia dalam mempertimbangkan dan mengambil sebuah keputusan. Dalam kehidupan sehari-hari ada begitu banyak ungkapan yang penuh makna yang berkaitan dengan sebutan kata hati. Di antaranya buah hati, jantung hati, jatuh hati, patah hati, sakit hati, mata hati, hati-hati, dan lain sebagainya. Dari sekian banyaknya ungkapan itu, kita dapat memaknai akan betapa pentingnya peranan hati dalam kehidupan manusia. Untuk itu kita perlu menjaga hati kita agar tetap mampu melakukan peran sebagaimana mestinya. Sebagaimana firman Tuhan dalam Amsal 4 ayat 23 berkata, "Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan." Saudara yang terkasih, firman Tuhan dalam ibadah minggu saat ini mengisahkan tentang isi hati orang Farisi dan ahli Taurat yang penuh dengan kemunafikan berbanding dengan isi hati para murid yang penuh dengan ketulusan. Injil Markus pasal 7 mengisahkan tentang perjumpaan antara orang Farisi dan para ahli Taurat dengan Tuhan Yesus. Kedatangan mereka saat itu tidak jauh beda dengan kedatangan mereka yang sudah-sudah, di mana mereka selalu ingin mencari kesalahan Tuhan Yesus dengan harapan kesalahan Yesus dapat mereka jadikan sebagai jebakan untuk menangkapnya. Dan tepat pada saat itu, mereka melihat beberapa di antara murid Tuhan Yesus yang makan dengan tangan yang tidak dibasuh. Dan menurut mereka hal itu adalah suatu kenajisan. Lalu mereka mempertanyakan hal itu kepada Tuhan Yesus. Dan Tuhan Yesus sebagai bagian dari komunitas orang-orang Yahudi sangat tahu betul dengan tradisi orang Yahudi
Oleh karena itulah Tuhan Yesus merespon dengan mengkritik segala perangai orang Farisi dan ahli Taurat yang penuh dengan kemunafikan. Mereka hanya mampu menyalahkan sesuatu atas dasar pandangan mereka sendiri, sedangkan hidupnya penuh dengan kepalsuan. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, sama seperti orang Farisi dan ahli Taurat yang penuh dengan kemunafikan, hingga saat ini masih saja ada begitu banyak orang yang berlaku penuh dengan kemunafikan, yang merasa paling suci, merasa paling sempurna dalam hidup kerohaniannya, serta yang hanya tahu mencari kesalahan orang lain dan tidak mau tahu mengubah karakternya sendiri. Apa yang dapat ia lakukan hanyalah mencela segala pekerjaan orang lain, tanpa mau mengkoreksi diri sendiri atas segala kekurangannya. Orang-orang yang demikian disebut sebagai orang yang munafik. Para ahli Taurat dan orang Farisi pada zaman Tuhan Yesus begitu pandai mengesampingkan perintah Allah dengan tujuan mengutamakan adat istiadat orang Yahudi. Atas semua tingkah laku yang penuh dengan kemunafikan itu, Tuhan Yesus menyampaikan sebuah perumpamaan sebagaimana disebutkan dalam ayat 15 demikian. Apapun dari luar yang masuk ke dalam seseorang tidak dapat menajiskannya, tetapi apa yang keluar dari seseorang itulah yang menajiskannya. Bagi para murid, ungkapan itu masih sulit untuk dipahami, sehingga mereka bertanya, apakah arti dari perumpamaan itu? Hal ini menunjukkan kepolosan mereka, ketulusan mereka, yang benar-benar tidak tahu apa maksud dari perumpamaan Tuhan Yesus. Berbeda dengan orang-orang Farisi dan ahli Taurat yang selalu merasa serba tahu akan segala hal. Hal inilah yang kita simak lewat teks khotbah ini. Bagaimana Tuhan Yesus menjelaskan bahwa yang membuat seseorang menjadi najis bukanlah karena makanan yang masuk ke dalam perutnya, melainkan oleh karena setiap hal yang jahat yang ada dalam hati seseorang dan yang ia tunjukkan lewat perbuatannya. Yesus mengajarkan bahwa makanan tidak membuat seseorang menjadi najis, sebab sisa makanan pada akhirnya akan dibuang di jamban. Namun segala hal yang jahat yang tersimpan dalam hati seseorang akan terpancar lewat setiap perbuatannya yang jahat. Pada saat itu memang Tuhan Yesus tidak menegur para murid yang tidak membasuh tangannya di saat mereka hendak makan. Sebab yang terpenting bagi Tuhan Yesus bukanlah sebuah teori pengajaran belaka, melainkan praktek dari sebuah perbuatan yang benar. Apalah artinya hanya mahir dalam teori belaka, namun dalam prakteknya sama sekali nol. Itu semua adalah omong kosong. Memang benar, tidak salah mencuci tangan sebelum makan. Namun, hal itu hendaknya dipahami sebagai sesuatu yang berguna bagi kesehatan kita. Mencuci tangan sebelum makan tidak ada hubungannya dengan kekudusan di hadapan Allah. Sama seperti di situasi pandemi ini, untuk mencegah penyebaran virus, salah satu hal yang dapat kita lakukan adalah mencuci tangan dengan air yang mengalir. Apa yang dipahami oleh orang Farisi dan ahli Taurat sungguh merupakan sesuatu yang terlalu berlebihan. Dapat dikatakan bahwa mereka adalah orang-orang yang kurang kerjaan, yang taunya membuat orang lain semakin bingung. Mereka sudah mabuk dengan pengajaran agama yang menyesatkan banyak umat. Apa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus mengingatkan kita bahwa ketulusan hati dari para murid jauh lebih berharga daripada kemunafikan orang Farisi dan ahli Taurat. Tuhan tidak mau kita menjadi sama seperti orang-orang Farisi dan ahli Taurat itu. Tuhan tidak mau kita menjadi orang-orang yang berperilaku munafik. Namun Tuhan mau kita menjadi orang-orang yang sungguh-sungguh percaya kepada Yesus, penuh dengan
ketulusan dan iman yang teguh serta dapat dibuktikan. Saudara yang terkasih, ada sebuah pepatah yang tak asing lagi bagi kita yang berkata demikian, dalamnya laut dapat diduga, dalamnya hati siapa tahu. Ungkapan tersebut mengartikan bahwa tidak ada seorang pun yang benar-benar mampu mengetahui isi hati orang lain. Jangankan mengetahui isi hati orang lain, kadangkala isi hati kita sendiri pun, isi hati orang-orang yang kita sayangi, suami, istri, anak-anak kita, sering tak dapat kita mengerti. Itu terbukti dengan perasaan kita yang kadangkala penuh dengan serba-serbi. Ada kalanya seseorang merasa kesal tanpa sebab, merasa sedih tanpa alasan yang jelas. Walaupun sudah dibujuk, sudah dirayu, namun tetap seperti itu saja. Untuk itu, berbicara mengenai hati, pikiran dan perasaan manusia adalah sesuatu yang sangat kompleks. Oleh karena itu, kita perlu menjaga hati kita, agar jangan sampai hati kita dicemari oleh segala yang jahat. Firman Tuhan saat ini hendak membimbing kita, agar kita memiliki pengenalan yang lebih dalam terhadap Allah yang Maha Tahu akan segala hal. Tuhan Allah yang telah menjadikan kita dengan segala keberadaan sebagaimana kita ada saat ini. Dan Ia juga yang mengetahui apa yang ada di dalam hati kita. Tak satu pun di antara kita yang dapat menyembunyikan isi hati kita di hadapan Allah. Jika di hadapan sesama kita manusia, kita masih sering bersandiwara, kita masih sering berpura-pura dengan menutupi segala yang kita rasakan. Namun di hadapan Tuhan, tak satu pun yang dapat kita sembunyikan. Walau manusia sering berhasil melakoni sandiwara kehidupan dengan penuh kepura-puraan, namun di hadapan Tuhan, semua sandiwara itu tidaklah berarti. Demikian halnya saat ini, ketika saudara sedang mendengarkan khotbah ini, ingatlah bahwa Tuhan Allah mengetahui isi hatimu. Sebagaimana tertulis dalam Yeremia pasal 17 ayat 10a, dikatakan, Aku Tuhan yang menyelidiki hati. Demikian halnya dalam 1 Samuel 16 ayat 7 dikatakan, bukan yang dilihat manusia yang dilihat Allah. Manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati. Saudara yang terkasih, dalam nama Tuhan Yesus, manusia sering melihat apa yang kelihatan, melihat rupa dan penampilan lahiriah seseorang, dan yang pada akhirnya kita sering tertipu dan sering menjadi kecewa. Tetapi Tuhan yang Maha Tahu akan segala hal, melihat apa yang ada di dalam hatimu. Tak satu pun yang tersembunyi, dan tak satu pun di antara kita yang mampu menyembunyikan yang ada di dalam hati kita. Dalam Alkitab Perjanjian Baru juga dikisahkan bagaimana Tuhan Yesus yang mengetahui isi hati manusia. Di antaranya kisah tentang seorang perempuan Samaria, di mana Tuhan Yesus tahu kehidupan masa lalunya. Demikian juga Tuhan Yesus mengetahui isi hati orang Farisi dan ahli Taurat yang penuh dengan kemunafikan. Tuhan Yesus juga tahu kerinduan hati Zakheus yang ingin melihatnya, sehingga ia harus memanjat pohon ara. Dan di luar dugaannya, Tuhan Yesus mau bertamu ke rumah Zakheus. Tuhan Yesus juga tahu kepicikan hati Yudas Iskariot yang begitu tega mengkhianatinya. Tuhan Yesus juga tahu keraguan hati Simon Petrus yang pada akhirnya ia menyangkal Yesus sebanyak 3 kali. Dan satu hal yang pasti, pada saat ini ketahuilah bahwa Tuhan Yesus juga mengetahui isi hati saudara. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus, ada sebuah kisah tentang gambaran bagaimana Tuhan Allah yang mengetahui isi hati kita.
Kisahnya demikian. Ada seorang anak kecil yang memiliki sebuah kalung, hadiah ulang tahun pemberian ayahnya. Ia sangat senang dengan kalung itu, walaupun kalung itu hanyalah kalung imitasi. Namun dalam hatinya, ia berharap suatu hari nanti ayahnya akan memberi hadiah baginya sebuah kalung yang sama bentuknya, namun terbuat dari emas. Itulah yang ada dalam hati si anak itu. Hingga suatu malam seperti biasa, ayahnya membacakan cerita dongeng untuk anak perempuannya itu. Dan setelah membacakan cerita itu, si bapak bertanya kepada anaknya, "Nak, apakah kamu sayang kepada ayah?" Anak itu menjawab sambil tersenyum, "Tentu saja ayah, aku sangat sayang." Kemudian ayahnya tersenyum, lalu bertanya, "Kalau begitu, bolehkah ayah meminta kalung itu?" Lalu anak itu menjawab, "Ayah, aku sangat sayang denganmu, tapi aku juga sayang dengan kalung ini." Lalu ayahnya berkata, "Ya sudah, tidak apa-apa. Ayah hanya bertanya saja." Lalu ayahnya pun pergi, anak itu tertidur. Di malam berikutnya, selama 3 hari berturut-turut, ayahnya menanyakan hal yang sama. Dan si anak pun menjawab dengan kata-kata yang sama juga. Si anak berpikir sambil memegang kalung imitasi kesayangannya itu, "Kenapa ya tiba-tiba ayah mau meminta kalung ini? Ini kalung yang paling aku sayangi. Dan kalung ini pun pemberian ayah di saat hari ulang tahunku." Hingga di malam berikutnya, ayahnya datang ke kamar anaknya itu, membacakan sebuah cerita. Setelah itu bertanya dengan hal yang sama, "Apakah engkau sayang kepada ayah? Bolehkah ayah meminta kalung itu?" Itulah pertanyaan ayahnya itu. Lalu si anak itu berkata, "Ayah, engkau tahu bahwa aku sayang sama ayah dan juga sayang dengan kalung ini. Tetapi kalau engkau mau kalung ini, ya sudah, aku berikan saja." Lalu si anak itu memberikan kalungnya, dan ayahnya mengambil kalung itu dengan tangan kirinya dan memasukkannya ke kantong sebelah kiri. Lalu si bapak itu memasukkan tangannya ke kantong sebelah kanan dan mengambil sebuah kalung dengan bentuk yang sama, namun terbuat dari emas, lalu mengenakan kalung itu ke leher putrinya itu. Lalu ia berkata, "Anakku, sebenarnya kalung ini sudah ada di saku ayah sejak pertama kali ayah meminta ini darimu. Tetapi ayah menunggu kamu untuk memberikan sendiri kalungmu itu. Dan ayah pasti menggantikan dengan yang lebih baik dan lebih indah. Ayah tahu kalau kamu sangat mengharapkan untuk memiliki sebuah kalung yang terbuat dari emas. Ayah tahu apa isi hatimu." Mendengar itu, anak itu pun menangis terharu bahagia, memeluk ayahnya sambil mengucapkan, "Terima kasih ayah. Engkau tahu apa yang ada di dalam hatiku." Saudara terkasih, sebagaimana kisah yang sangat sederhana itu tentu memiliki makna dalam kehidupan kita. Lebih daripada itulah, Tuhan yang kita sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus sungguh sangat mengerti apa yang ada di dalam hati kita. Walau terkadang kita berusaha menutupi segala-galanya daripadanya, atau terkadang kita merasa seolah Tuhan tak mengerti dengan apa yang kita butuhkan, dengan apa yang ada dalam hati kita. Namun, di luar dugaan kita, Tuhan yang Maha Tahu akan isi hati kita. Dia adalah Allah yang Maha mengerti segala yang ada di dalam hati kita. Oleh karena itu, jangan biarkan iblis dan segala tabiat yang jahat itu berkuasa di dalam hatimu dan di dalam kehidupanmu.
Sebab iblis dan segala kuasanya hanya akan membuat hidup dan perilaku kita penuh dengan kemunafikan, penuh dengan kejahatan, sehingga kita semakin tersesat. Tetapi sebagai anak-anak Allah, umat yang telah beroleh penebusan oleh darah Tuhan Yesus Kristus, marilah kita berserah sepenuhnya kepada Tuhan. Serahkanlah sepenuhnya hati, jiwa, dan seluruh kehidupanmu kepada Allah saja. Izinkanlah Roh Allah yang kudus berkuasa dan bekerja dalam hatimu, agar lewat hatimu terpancar segala hal-hal yang baik, segala yang berkenan di hadapan Allah. Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, jangan khawatir dalam hidup ini. Maju terus dan melangkah dengan pasti di dalam tuntunan Tuhan Yesus Kristus, dan ketahuilah bahwa Tuhan mengetahui isi hatimu. Amin. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa, kami bersyukur kepadamu oleh karena kemahakuasaanmu dan kepedulianmu yang sungguh memahami dan sungguh mengerti bagaimana hidup kami dan apa yang ada dalam hati kami. Kiranya Tuhan lewat tuntunan Roh-Mu yang kudus itu, segala yang baik, segala yang berkenan kepadamu tetap tinggal di dalam hati kami, berkuasa dan memancarkan segala kebaikan di tengah-tengah dunia ini. Biarlah Roh yang kudus menuntun hati kami, menuntun langkah hidup kami, berkuasa atas kehidupan kami, sebagaimana kami adalah ciptaan Allah dalam Kristus. Terpuji dan termulialah Engkau ya Allah, yang sungguh Maha tahu apa yang ada di dalam hati kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur kepadamu. Amin.